Di samping gua udah ada SUV leather frame 90-an yang sangat nyaman di kelasnya, yang paling mewah di kelasnya. Cuman kalau ngomongin harga, ini juga memiliki harga bekas yang terjangkau di kelasnya. Ini adalah Opel Blazer atau Chevrolet Blazer tahun 2002 ya. Mobil ini perpaduan antara Amerika, Jerman, dan juga Australia. Ya, banyak yang takut melihara mobil ini, katanya, wah jangan dah, rewel, katanya, terus spare partnya susah, katanya bensinnya boros. Cuman di video kali ini kita akan menjawab semua itu dengan fakta yang sebenarnya. Harga bekas mobil ini sangat beragam, yaitu dari 30 sampai 50 jutaan. Cuman kalau kondisi yang benar-benar seger banget atau low kilometer, itu harga bekasnya itu udah di atas 70 jutaan. Penasaran kan kelebihan dan kekurangannya? Simak terus di UCR Channel. Sedikit sejarah ya sama si Blazer ini. Jadi mobil ini adalah generasi kedua dari Chevrolet S10 Blazer asal Amerika Serikat. Lebih tepatnya ini buatan General Motor, salah satu pabrikan otomotif terbesar di Amerika yang memiliki merek Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick, bahkan merek Wuling. Generasi pertama S10 Blazer itu diproduksi dari tahun 83 sampai tahun 2005 yang sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Mobil ini emang basically dibuat untuk utility yang cukup berat, makanya banyak banget di Amerika yang pakai mobil ini untuk harian dengan barang bawaan yang cukup berat. Generasi kedua dari S10 Blazer ini secara global diproduksi pada tahun 94 sampai tahun 2005. Sekarang semakin modern dengan bentuk yang mengkapsul, fitur semakin banyak, dan banyak diekspor ke negara luar seperti Brazil, Cina, Rusia, hingga ke Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu mulai dijual pada tahun 96 sampai tahun 2006 menggunakan logo Opel. Alasannya adalah General Motor ini mau mengembangkan merek Opel di Asia Tenggara lewat si Blazer ini. Karena merek Opel asal Jerman ini sempat tergabung pada General Motor dari tahun 1931 sampai 2017. Tahun 1996 bentuknya seperti ini dengan lampu yang kotak. Facelift pertama pada tahun 99 bentuknya seperti ini dengan lampu yang menipis, dan facelift terakhir pada tahun 2004 bentuk lampunya ini semakin besar dan banyak orang Indonesia yang nggak suka. Model ini punya julukan Blazer Samba yang dimana memang mengambil desain dari negara Brazil. Untuk tipenya ini sebenarnya banyak banget guys. Yang paling base itu ada tipe SLI yang dimana itu incaran para kolektor karena emang udah langka banget dan punya ciri khas lampu yang cedok. Kemudian ada tipe SOHC, ada tipe Montera SOHC, lalu ada tipe DOHC, dan yang paling tinggi adalah DOHC LT atau Luxury Touring. Mobil yang kita review ini bisa dibilang varian yang langka karena ini adalah tipe Montera Sport yang cuma dijual pada tahun 2002. Unit yang kita review ini bisa dibilang varian yang sangat spesial dan langka karena ini adalah tipe Montera Sport. Dan koreksi kalau gue salah, Montera Sport ini cuma dijual tahun 2002 aja gitu. Nah, terus apa bedanya sama Montera biasa? Kalau yang terlihat di kasat mata itu perbedaannya ada di kap mesin. Kap mesin ini ada gundukan seperti pakai mesin yang pakai supercharger. Terus udah gitu desain pelek juga beda, dia palang 5. Di interior juga ada bedanya karena dia untuk jok kombinasi antara fabric sama kulit dan warnanya itu mengikuti warna eksterior. Keren banget. Terus perbedaannya juga ada di roof rack ya, seperti tipe LT. Sama yang terakhir, perbedaannya itu ada di mesinnya. Montera lain kan pakai SOHC, kalau ini pakai DOHC. Yuk kita lihat mesinnya. Jadi mesinnya ini adalah mesin buatan GM Family 2. Itu tuh sebenarnya mayoritas ya di-develop sama mereknya Holden. Nah, karena Holden itu pada saat itu juga ada di dalam General Motor. Makanya seperti yang tadi gue bilang di awal, ada perpaduan Australianya juga. Untuk Opel Blazer ya itu mesinnya ada dua pilihan. Ada SOHC sama ada DOHC ya.
Jadi untuk yang DOHC ini kapasitasnya 2200 cc, 4 silinder ya. Udah injeksi, tenaganya itu 142 horsepower dan torsinya 205 Nm. Itu gede banget guys ya. Nah, kalau dibanding sama yang SH itu perbedaan tenaganya itu sangat signifikan. Karena kalau yang SHC itu mesinnya tetap 2200 cc juga, tapi dia single cam sama dia cuman 8 katup aja. Makanya perbedaannya itu lumayan signifikan. Kalau yang SHC itu tenaganya cuma 117 horsepower dan torsinya itu 190 Nm. Gitu guys. Tapi kalau soal perawatan ya, menurut para suhu Blazer ya, kalau untuk perawatan itu jauh lebih mudah yang SHC. Karena SHC itu jumlah partsnya jauh lebih sedikit dibanding DOHC. Ya contohnya aja camshaft-nya cuma 1, terus kalau yang DOHC itu 16 valve, terus yang SHC itu cuma 8 valve. Udah gitu ya, dia tuh posisi klepnya panjang, makanya kalau misal seandainya timing beltnya copot deh, kalau yang DOHC ini, itu mesinnya langsung ambrol guys. Sedangkan kalau yang SHC, itu ya masih aman lah ya. Makanya untuk pergantian timing belt di Opel Blazer, itu kalau yang DOHC itu di sekitar 30.000 km, kalau yang SHC itu di 60.000 km guys. Nah, kalau untuk transmisi ya, dia itu pakai 5 speed manual yang disambungkan ke roda belakang, tapi ada fakta menarik guys, karena Chevrolet itu sempat masukin varian yang bener-bener langka banget dan mendapat julukan Real Blazer. Yoi, kenapa? Karena Chevrolet itu sempat masukin Chevrolet Blazer yang CBU dari Amerika. Dia itu mesinnya 4300 cc V6, gokil. Dia itu kode mesinnya itu adalah kode mesin Vortec ya, itu benar-benar Amerika banget, didesain untuk towing. Jadi tenaganya itu bisa 200 horsepower dan torsinya lebih dari 300 Nm, gokil. Dan itu langka banget, harganya udah di atas 150 juta dan yang punya belum tentu mau ngelepas. Nah ini bagian yang paling gue suka, tampangnya. Tampangnya ini American style banget ya. Cuman ada perbedaan ya di tiap tahun. Kalau untuk yang tahun 96 sampai tahun 99, itu bentuk lampunya kotak guys. Sama ada varian namanya varian SLI ya. Itu lampunya cedok dan itu udah langka juga. Kalau yang facelift pertama ini, yang tahun 99, dia itu bentuk lampunya udah menipis. Ya menipis begini, keren banget, American style banget, kayak Chevy Suburban ya. Udah gitu yang Blazer Samba ya, yang tahun 2004, itu bentuk lampunya udah belok. Nah, itu nggak semua orang suka, karena itu kan ngambil desain dari Brazil. Nah, itu nggak selera semua orang lah, karena kesan Amerikanya udah hilang. Yang gue suka juga, nih, material besi di bumper, itu kuat banget guys. Nih lo ketok ya, tangan lu yang sakit. Biasa mobil lain diketok, udah penyok kayak kaleng kerupuk, sedangkan yang ini, hati-hati deh kalau di belakang di mobil. Nih, bagian sampingnya juga American style banget. Dia itu bentuknya tuh kokoh banget, kayak laki banget SUV-nya ya. Terus dia juga material bodinya itu kuat-kuat ya. Baik bumper depan, samping, sampai bumper belakang itu materialnya itu juga sama-sama kuat. Nah ini varian yang Montera Sport ya, keren banget ya. Maksudnya simple, SUV simple kayak gini jarang ditemukan di tahun-tahun sekarang. Sama yang berbeda ya di tipe Montera Sport ini, dia itu di peleknya. Pelek ini palang 5 guys, dia itu ukurannya ring 15 dibalut dengan ban 235 profil 75. Cakep. Karena beberapa varian ya seperti LT itu kan rata-rata bentuk piringan, sedangkan untuk yang Montera Sport ini palang 5. Dan ground clearance ini tinggi banget. Ini lebih dari 200 mm ground clearance-nya. Jadi kalau untuk terabas jalan-jalan yang rusak, wah mobil ini enak banget. Yang menarik itu ada di suspensinya, karena suspensi depan itu pakai jenis torsi seperti yang digunakan di Kijang kapsul. Makanya dia untuk pengaturan ketinggiannya itu bisa diatur. Sama untuk yang belakang, dia itu pakai per daun. Nah menarik tuh, karena per daun itu kan didesain untuk daya tahan dan cenderung keras. Cuman kalau di Blazer ini ternyata empuk banget guys, seempuk Innova malah. Nah nanti kita cobain ya. Cuman sebelum kita test drive, kita lihat belakangnya dulu guys. Nah, bagian belakangnya juga keren banget tuh. Dia itu kelihatan clean ya. Dia tuh nggak ada emblem-emblem yang keramaian. Dia ini cuman tersedia Blazer, sama di sampingnya tuh aslinya Opel. Cuman sama pemiliknya ini diganti Chevrolet. Sama ada beberapa fakta menarik ya. Nih, kalau yang pre-facelift itu lampunya itu merah putih. Dan kalau nyalain sen, itu merahnya ngikut. Nah, kadang suka bikin pemotor bingung. Cuman kalau yang facelift pertama ini ya, dia itu lampu sennya udah dikasih warna oranye. Nah, makanya lebih dimengerti oleh orang Indonesia lah gitu. Kadang-kadang kan kita
nyalain sen yang warna oranye masih kagak dikasih sama motor, apalagi yang sennya warna merah, tambah nggak dikasih lagi. Sama ini yang menarik nih, ini pembukaan bagasinya. Ini yang gue suka nih. Apa ya? Ada rasa-rasa traveling itu gitu. Nah, ya. Cocok buat traveling. Nah, ini buka kacanya. Kalau mau buka bawahnya, buka kacanya dulu. Sama ini tinggal di. Nah, biasanya sama pemiliknya ini suka dipakai nyantai ya saat camping. Tuh lihat juga kan, bagasinya itu lega banget tuh. Dan ini pelipatan joknya 60-40 bisa rata lantai. Gila, makanya kalau buat camper van yang simple-simple, mobil ini nyaman banget. Kapasitas bagasinya luas, pembukaan bagasi juga fleksibel ya. Ini bisa buat nyantai, bisa buat duduk-duduk nih. Sekarang kita lihat ke interiornya. Sekarang kita udah ada di interior dari Chevrolet Blazer. Wih, keren banget ya. Gue suka banget sama desainnya. Dan kalau lo lihat ya, desainnya itu unik karena seperti gepeng dimajuin ke depan. Nah, hal itu buat memaksimalkan ruang legroom baik driver maupun penumpang. Jadi kalau lihat tuh kayak agak gepeng ke depan gitu. Dan ciri khas mobil Amerika juga ya, dashboard itu desainnya tuh kaku. Lekukan garisnya tuh tegas-tegas lah, kayak laki banget lah. Sama, dia itu posisi dashboard rendah. Jadi visibilitas keluar itu juga gampang banget. Yang menarik juga karena ini tipe yang Montera Sport, lihat deh joknya. Joknya ini kombinasi antara bahan fabric dan bahan kulit. Dan warna kulitnya ini mengikuti warna eksterior. Keren banget coy. Dan ini langka loh, maksudnya pemiliknya tuh nemu aja gitu. Kan jarang nemu kondisi yang sebagus ini gitu. Dia pengaturan joknya tuh bisa sliding sama reclining. Sama untuk setir dia palang 4 dan ada suatu hal yang unik. Jadi dia bisa tilt steering, cuman tilt steeringnya itu melengkung. Ya, bukan tipikal yang kayak vertikal naik turun. Kalau ini ngelengkung seperti mobil Amerika atau seperti mobil pickup Amerika gitu. Nih ya, lihat nih. Lucu ya. Oke, sama yang kelebihannya di mobil ini tuh banyak tempat penyimpanan ya. Nih, ada konsol box ya. Nih kita lihat nih. Dan ini 2 tingkat, guys. Ini 2 tingkat. Terus di tengah sini ada buat tempat naruh kaset karena zaman dulu kan CD belum populer, cuman kaset kita doang. Nah, ini taruh tengah sini. Ada 2 buah cup holder, terus ada laci penyimpanan terbuka di samping sini. Sama ada tempat koin. Yoi. Karena biasa zaman dulu tuh orang koin bukan buat polis cepek, bukan buat Pak Ogah, tapi buat ke telepon umum zaman dulu. Karena kan ini mobil tahun 90-an ya. Terus persnelingnya tuh, gila. Persneling itu dia bentuknya agak menjorok ke arah kita. Dia ini feel-nya itu rigid banget ya. Feel-nya rigid sama kayak bawa Cherokee yang 2500 kan manual tuh. Sama kalau misalnya yang varian Montera Sport ini, kata pemiliknya bilang ini ada aksen karbonnya di dashboard ini. Keren ya. Terus juga untuk di panel instrumen ini lengkap banget ya. Dia itu ada speedometer, ada satuan kilometer sama miles per hour ya. Karena di Amerika kan pakai miles. Terus untuk tachometer dia sampai 6000 rpm. Sama nih yang gue suka juga dia lengkap. Ada tekanan oli, ya. Ada suhu mesin, ada voltmeter, aki, sama ada jarum bensin. Yoi. Terus untuk di climate control nih guys ya, dia itu kekurangannya itu nggak ada buat pengaturan suhu. Dia itu langsung speed fan. Dia langsung speed fan sama arah sembur. Buat kalian yang nanya, terus kalau pengaturan suhunya nggak ada, gimana cara ngaturnya? Jadi gini guys. Kalau kita nyalain speed fan yang pertama, dia itu settingan suhunya disetting ke otomatis yang paling terendah. Jadi dia udah otomatis. Makanya begitu kita nyalain fan 1 itu langsung dingin guys. Karena suhunya itu langsung disetting ke serendah mungkin. Untuk cantinnya dia single din. Terus ada laci penyimpanan juga. Sama yang menarik juga ya. Kalau misalnya varian LT, dia itu ada seperti badge. Ada lencana di sini urutan produksi mobil ini. Kalau sayangnya kalau Montera ini nggak ada. Padahal kalau ada ini keren banget guys. Nah, pengaturan lampu kecilnya itu cukup unik ya. Jadi lampu kecilnya tuh kita pencet di sini, set. Nah, ini nyala. Kalau misalnya kurang gede, kita nyalain lampu gedenya tuh yang bagian bawah. Set gitu. Kalau matiin, tinggal pencet yang sebelah kanan nih, off. Ini Eropa banget sih. Sama di sebelah kanan sini ada dimmer ya. Dia buat ngatur kecerahan di speedometer. Sama yang bawah ini kan sebenarnya di varian LT itu ada rear defogger guys. Ya sayangnya kalau di Montera Sport ini nggak ada. Sama ada hal yang menarik juga untuk di laci ya. Nih, kan di sini ada laci. Nah, ada laci juga, ada cup holder sini.
Sama untuk yang tadi kisi AC dia ngikut nih, lucu nih. Ini jarang-jarang nih mobil ada yang kayak gini nih. Bagian rok keduanya jujur aja nggak begitu luas ya. Dia itu kayak kalau kelihatan dari luar itu bodinya gede, dalamnya lega, nggak. Ternyata dalamnya itu nggak begitu luas ya. Cuma masih cukup nyaman. Yang gue suka itu adalah posisi duduk di rok kedua, karena sama sekali nggak pegel ya. Jadi ini punggung tersangga dengan baik, legroom juga masih luas ya. Sayangnya juga dia belum ada armrest. Di dalam sih cukup basic ya di rok kedua ini. Terus perbedaannya juga ya, kalau misalnya yang varian tertinggi atau yang LT, dia itu di door trimnya itu udah lapis kulit. Sedangkan kalau misalnya yang varian Montera atau Montera Sport, dia ini cuman soft touch biasa aja. Gitu guys. Jujur aja ya, gue tuh cukup kagum sama Blazer karena fiturnya tuh banyak ya. Terus kualitas interiornya juga premium. Cuma gimana ya rasa berkendaranya? Langsung kita test drive aja kali ya. Sekarang gue lagi test drive ya si Opel Blazer atau Chevrolet Blazer ya. Surprisingly yang gue rasain tuh beda seperti karakter mobil-mobil Jepang ya. Ini tuh karakter tuh Amerika banget. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh pengoperasiannya itu serba rigid, serba kaku, dan serba berbobot. Mungkin buat kalian yang biasa kayak bawa Kijang Kapsul nih, Santerano, kan koplingnya kan enteng, persnelingnya juga enteng. Kalau ini tuh kayak bener-bener berbobot. Kayak persis bawa mobil Amerika atau enggak bawa mobil Eropa. Koplingnya ini cukup berat ya. Terus persnelingnya juga lumayan kaku, tapi rigid dia, presisi. Terus udah gitu sih yang karakter Amerika banget itu posisi nyetirnya sih. Posisi nyetir itu commanding banget guys. Jadi mobil lain tuh kayak berasa rendah ya. Kita tuh kayak berasa di atas. Udah gitu, meskipun posisi nyetir commanding, posisi kaki kita tuh lumayan selonjoran guys. Jadi ini untuk perjalanan jauh nyaman banget karena masih ada karakter sedannya. Ya nggak selonjoran banget kayak sedan-sedan tua, cuman ini masih oke lah dibanding mobil-mobil SUV seangkatan. Ini enak sih. Posisi paha dan kaki itu selonjoran, terus posisi nyetir commanding, dan kacanya itu tipis. Unik dia, tipis, cuman karena dashboard rendah, visibilitas kedepannya jadi lega banget guys, jadi luas gitu. Sama hal yang gue rasain ya, ketika nyetir mobil ini tuh rasio giginya tuh terlalu pendek guys menurut gue. Ini aja biasanya ya pemiliknya itu kan sering keluar kota, itu kecepatan 100 km/jam, RPM-nya udah 3.500. Wah itu ngerawuk banget mesinnya, makanya nggak heran di tol boros. Oh iya, ngomongin konsumsi BBM guys. Wih, kan banyak yang overreacted nih soal mobil ini, katanya wah jangan ambil ini boros banget. Ternyata guys, konsumsi BBM sama kayak Innova bensin yang non Euro. Artinya ini jauh lebih irit dibanding Nissan Terrano ataupun Kijang Kapsul, karena kedua mobil itu rata-rata ya konsumsi BBM itu 1.5, 1.6. Sedangkan kalau ini untuk kondisi dalam kota itu bisa 7-8 km/liter. Sedangkan untuk keluar kota itu bisa 9-10 km/liter. Loh, kenapa gapnya nggak terlalu jauh? Ya itu yang tadi gue bilang. Ketika di tol, rasionya tuh terlalu pendek. Makanya gigi 5 tuh lari 100 sudah ngeraung mesinnya. Gitu. Memang ini mobil diciptakan untuk walls aja, bawa keluarga secara nyaman. Karena ini mobil emang nyaman banget. Nih, gue ngomongin suspensinya deh. Seperti yang tadi gue bilang ya. Jadi suspensinya ini meskipun di depan torsi, belakang itu per down, karakternya ini tuh empuk, dan empuknya bukan empuk rigid tapi empuk yang mengayun, seperti persis kayak Innova bensin. Kalau kalian ngerasain bantingan Innova bensin kan, dia ketika posisi tidur dia empuknya mengayun. Tapi kalau misal kita hajar jalan bergelombang, body roll itu minim, lempeng deh. Karakter kayak gitu memang ketika nikung kencang itu limbung banget ya, apalagi ini mobil leather frame kan. Jadi kalau ketika kita nikung yang lumayan kencang, itu limbungnya lumayan berasa. Cuman masih dalam batas wajar gitu. Bahkan menurut gue kelimbungannya ini masih lebih limbung si Innova daripada si Opel Blazer ini. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin dari performa mesinnya. Jujur aja, performa mesinnya itu nggak seperti kayak kalian nyoba Kijang Kapsul atau Terrano yang digas dikit tuh mobil langsung maju gitu. Enggak.
karakternya ini persis kayak mobil Eropa. Jadi RPM bawah itu lemot banget, tapi begitu RPM-nya di atas 3000, tarikannya langsung berasa. Makanya buat stop and go mobil ini agak kurang. Biasanya kalau di kemacetan gitu kan, kita kan stop and go kan butuh torsi yang instan lah ya. Nah kalau di mobil ini tuh nggak bisa segesit itu gitu. Memang karakternya itu diciptakan buat kayak overtake di kecepatan tinggi gitu. Udah gitu remnya, sebenarnya remnya pakem guys. Cuman ketika kalian nginjek itu kalian harus bener-bener kayak keras gitu loh. Cuman ini rem lumayan pakem kok. Nah gue tes kayak dari pelan deh, dari kayak misalnya gini satu. Nah dia karakternya tuh nggak instan kayak. Nah ini nunggu dulu. Nah begitu di atas 3000 baru. Tuh. Iya dia di atas 3000 karena memang kalau ngomongin spesifikasi dia itu torsi puncaknya ada di RPM 3800. Jadi kalau misalnya kalian mau overtake, usahain RPM-nya di atas itu. Cuman ya bensin jadi boros banget guys. Udah gitu kalau ngomongin setir guys, setirnya ini nggak terlalu enteng ya. Dia itu masih berbobot ya, seperti yang tadi gue bilang, khas Eropa. Sama buat kalian ya, kalau yang biasa mobil Jepang terutama, kan karakter pedal gasnya itu disentuh dikit langsung maju mobil. Nah kalau di Blazer ini enggak, dia tuh nginjek tuh harus dalam banget, bahkan hampir mentok kalau misalnya lu mau narik gitu. Beda sama mobil Jepang, contohnya kayak katakan Kijang Kapsul lah, kan tuh mobil kayak digas dikit, wah torsinya langsung keluar. Kalau ini enggak, harus dalam banget nginjeknya. Jadi mobil ini memang karakternya nggak bisa disentak-sentak, harus slow gitu. Jadi penumpang yang di belakang tuh nggak mual. Gitu. Tuh dari tadi kan kalau jalan BSD itu yang lurus-lurus kan agak bergelombang, mobilnya tuh kayak anteng gitu loh, nggak gubrak kayak nyetir Kijang masih geradak geruduk loh asli. Kalau ini tuh kayak persis kayak Innova bensin cuy. Gila. Ini asal ganti rasio yang agak panjangan nih mobil enak loh. Terus memang kalau misalnya keluhan orang-orang ya, kalau terutama nyetir di daerah yang agak sempit, itu mobil ini tuh radius putarnya terlalu panjang. Wajar sini mobil panjangnya tuh hampir 5 meter. Jadi kalau muter balik tuh emang effort guys. Dan itu suatu hal yang wajar karena SUV sekelasnya juga diajak muter balik tuh agak susah. Nah ini salah satunya nih. Jadi kalau bengkel rekomendasi ya itu tadi gue tanya sama pemiliknya, yang rekomendasi di daerah Jakarta itu ada namanya Intro Auto Works, itu di daerah Pondok Labu kalau nggak salah ya, yang punya Om Pai. Sama kalau di Badung itu ada namanya Padepokan DS Custom, pemiliknya itu namanya Om Didin. Sebenarnya di kedua bengkel itu masih banyak di Jabodetabek gitu. Kalian ini aja gabung sama forum-forum Blazer, mereka terbuka banget kok, dan komunitas Blazer itu terkenal solidaritasnya. Jadi kalau seandainya lu mogok di jalan gitu atau trouble di jalan, rata-rata bengkel Blazer itu 24 jam bisa nanganin kalian. Nah itu dia keistimewaannya dari si komunitas Blazer. Jadi nggak pandang siapa, selama mobil Blazer mogok dia mau nolongin kalian. Itu hebatnya komunitas Blazer guys. Sama penyakitnya di mobil ini kalau udah umur tuh ya seperti mobil tua pada umumnya, kayak kaki lah ya, pusing-pusing. Terus engine mounting juga, sama ini timing belt yang fatal tuh, timing belt yang DOAC ini tuh kalau misalnya nggak diganti ya, kalau misal putus deh itu mesin ambrol. Kalau yang SOHC itu tiap 60.000, kalau yang DOAC itu tiap 30.000 km pergantian timing belt. Sama ya penyakit mobil Eropa kebanyakan itu nih ya, kalau mobil Jepang cooling systemnya ada salah satu komponen yang bermasalah, dia masih bisa jalan. Sedangkan kalau Blazer ini semuanya harus segar, mulai dari selang-selang, radiator, termostat, itu semuanya harus sehat kalau misalnya nggak mau overheat di jalan. Pokoknya selama cooling system itu aman, nih mobil gue jamin nggak bakal overheat ya. Oke, jadi kesimpulannya guys ya dari gua, si Blazer ini tuh masih oke banget buat dipakai harian. Karena selama kalian nggak salah pilih bengkel ya, mobil ini tuh akan normal-normal aja seperti mobil Jepang gitu. Karena kan citranya nih Blazer nih menakutkan untuk dipelihara. Sebenarnya nggak semenakutkan itu kok ya, asal kalian jangan salah bengkel. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kelebihannya itu nih mobil bodinya tebel ya, besinya tebel, nyaman suspensinya, kabinnya juga kedap ya, mesinnya halus,
Dan mesinnya kata pemiliknya masih tergolong badak ya. Terus kalau ngomongin soal kekurangannya sebenarnya minor sih. Dia itu rasionya kalau menurut gue masih terlalu pendek, jadi kalau di tol tuh agak ngeraung ya. Sisanya udah oke sih. Iya. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa beli di harga 30 sampai 50 jutaan lah. Dan BTW mobil ini dijual, kalau kalian tertarik kalian bisa hubungi nomor di deskripsi guys. Gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.